atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Solomon merupakan negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan atau terletak di sebelah timur Papua Nugini. Kepulauan Solomon merupakan bagian dari persemakmuran yang terdiri dari 992 pulau dan secara keseluruhan membentuk wilayah seluas 28.450 km. Dari rentetan pulau yang dimilikinya, beberapa di antaranya sangat terkenal seperti Guadalcanal, Malaita, Santa Isabel, Makira, dan Sikaina. Jarak antara pulau paling barat hingga paling timur mencapai kurang lebih 1.500 km. Karena letaknya dekat dengan Khatulistiwa, Kepulauan Solomon memiliki banyak pantai yang indah dan kekayaan dari laut, perkebunan, dan tambang emas. Dengan kondisi negara yang kepulauan, sebenarnya memiliki potensi menjadi negara yang makmur. Namun sayang, perang sipil yang meletus di akhir abad ke-20 telah membuat negara ini sulit berkembang di segala bidang, terutama dalam perekonomian. Selain fakta-fakta tadi, masih banyak keunikan-keunikan lain dari negara bernama Solomon Island yang telah Spotlight rangkum khusus untuk Anda. Kepulauan Solomon juga terkenal dengan festival uniknya, yakni Maraton Perdamaian Guadalcanal. Maraton ini digelar untuk memperingati Perang Dunia Kedua yang terjadi di Kepulauan Solomon, di mana 38.000 orang tewas di sepanjang Pasifik Selatan. Maraton yang mengambil start di Honiara, Guadalcanal tersebut melombakan jarak 2 km, 5 km, 10 km, 21 km, dan 42 km. Yang membedakan dari lomba maraton ini sehingga menjadi sangat diminati adalah setiap peserta akan mendapat makan dan minum di sepanjang jalur maraton. Namun harus bisa menyelesaikan tantangan yang diberikan di setiap pos khusus, baik itu untuk pengetahuan sejarah hingga teka-teki yang harus dijawab lainnya. Sebagian besar peserta maraton tidak lagi mengejar hadiah, melainkan menikmati lomba seperti wisata, karena jalur yang dilewati adalah perkampungan tradisional warga, pesisir pantai tempat terjadinya perang, dan tempat-tempat karamnya kapal perang. Latar belakang Laut Solomon, Savo Island, dan Florida juga menjadi pemandangan indah yang menjadikan maraton ini selalu dipenuhi wisatawan. Dan di akhir festival maraton ini, seluruh peserta akan dijamu khusus di King Solomon Hotel. Tarian dan musik tradisional akan menemani jamuan malam penutup festival. Selain itu, ada festival tahunan lainnya, yakni Konferensi Seni dan Budaya Pelajar yang diadakan di Provinsi Makira Ulawa. Selain hiburan seni dan budaya tradisional, pada festival ini juga dimeriahkan pameran perdagangan dari negara-negara Oseania. Bagi penikmat wisata air, Kepulauan Solomon dianggap sebagai surga tropis. Berbagai tempat wisata air tersajikan secara sempurna di kepulauan ini. Wisatawan tidak akan kehabisan tempat untuk memuaskan hasrat petualangannya dalam berselancar, menyelam, snorkeling, memancing, hingga mengenal alam bawah laut yang berbau sejarah sekalipun. Salah satu kawasan yang bisa dikunjungi adalah Kepulauan Teta Pere. Pulau besar tak berpenghuni ini memiliki keindahan alam bawah laut yang mengagumkan. Bukan hanya hutannya yang masih lebat karena lolos dari pembalakan liar, tapi saat kita menyelam di Pulau Teta Pere, segerombolan ikan duyung dan hiu akan menemani petualangan kita. Bahkan di dalam laut, bangkai-bangkai kapal sisa Perang Dunia Kedua akan semakin mengenalkan kita pada sejarah. Jika Anda ingin melihat perpaduan tempat wisata air dengan keindahan alam pegunungan, tak jauh dari ibu kota Honiara juga terdapat air terjun Mataniko dan Tenaru. Selama perjalanan, pemandangan dengan suhu khas pegunungan akan menyegarkan. Kolam air jernih dari air terjun Mataniko juga menjadi spot berenang paling disukai wisatawan. Kepulauan Solomon merupakan negara yang kaya akan adat istiadat dan budaya, penuh keunikan dan mempertahankannya sebagai kekuatan wisata. Karena kekayaannya tersebut, Kepulauan Solomon menjadi tujuan para selebritis, pejabat, hingga tokoh-tokoh ternama lainnya untuk berlibur. Seperti yang dilakukan oleh Pangeran William dan istrinya Kate Middleton yang dengan sengaja mengunjungi Kepulauan Solomon. Saat kedatangannya ke pulau pribadi Tafanipupu, mereka disambut tarian tradisional dan upacara penyambutan lainnya seperti doa-doa keselamatan dan pemimpin suku tradisional. Pakaian dan musik tradisional menjadi pengiring sambutan pada tamu yang dianggap istimewa. Di malam hari, sambutan tak kalah unik melalui jamuan makan juga dilakukan penduduk Kepulauan Solomon. Ada keunikan lain yang hanya dilakukan penduduk asli Solomon, yakni ketika membuka lahan baru untuk ladang atau perkebunan. Biasanya untuk menghancurkan pohon-pohon besar, mereka tidak melakukan penebangan, melainkan dengan cara mencaci maki pohon tersebut secara bersama-sama. Dan setelah beberapa hari, pohon tersebut akan roboh dan mati.
Penduduk yang mendiami Kepulauan Solomon ternyata memiliki keunikan dibandingkan dengan negara-negara di Pasifik Selatan lainnya, terutama dari ciri fisik penduduk tersebut. Jika biasanya penduduk berkulit hitam akan memiliki rambut hitam, penduduk di Kepulauan Solomon berbeda. Ternyata sebagian dari mereka walaupun berkulit hitam, namun ada yang berambut pirang. Kebanyakan orang menganggap rambut pirang dari penduduk berkulit hitam di Kepulauan Solomon akibat berhubungan dengan pedagang Eropa. Namun pada kenyataannya bukan. Hasil temuan para peneliti yang dipublikasikan pada US Journal Science menyebutkan, dari penelitian melibatkan 43 penduduk berambut pirang dan 42 berambut hitam, ternyata mereka tidak memiliki gen campuran, melainkan gen tunggal. Penelitian berawal dari ide tentang genetika penduduk Kepulauan Solomon oleh wakil penulis Shane Miles pada 2004. Kemudian peneliti mulai investigasi pada September 2010. Dalam waktu 1 minggu, mereka berhasil mempunyai gambaran gen TRIP1 yang ada di kromosom 9 dari 23 kromosom yang ada, menjadi penyebab dari fenotip rambut pirang. Mutasi dari gen ini mempengaruhi enzim yang berkaitan dengan pigmentasi pada orang Solomon. Peneliti mengungkapkan bahwa mutasi ini tidak terjadi pada manusia Eropa, hanya di populasi Melanesia. Itulah beberapa hal unik dan menarik dari sebuah negara bernama Kepulauan Solomon.